Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang terhormat, dosen pengampu matkul ilmu perundang-undangan, Dr. Edra Satmaidi SHMH, kami mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, hasil diskusi kami ini dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang pengelolaan perdagangan pasar modern Kota Bengkulu. Baiklah, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 4, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama itu ada landasan filosofis dalam pembentukan undang-undang. Agar dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, maka undang-undang tersebut harus berdasarkan pada yang pertama yaitu landasan yuridis, yaitu juridis landing. Kedua, landasan sosiologis. Yang ketiga, landasan filosofis. Untuk menghadirkan hukum yang berkualitas tersebut, maka perlu dipahami politik hukum nasional yang mempengaruhi sistem hukum nasional seperti yang disyaratkan Philip Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya Law and Society in Transition Toward Responsive Law. Politik hukum nasional bertujuan menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks, dan reduksionistik. Penormaan nilai-nilai Pancasila terwujud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal. Mukadimah Undang-Undang 1945 berisi tentang tatanan ideal yang ingin dicapai serta basis ideologis yang mendasarinya. Tujuan bernegara diuraikan dalam paragraf 4. Menurut alinea 4 pembukaan Undang-Undang 1945, tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, maka aparatur pemerintah termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah perlu memahami bahwa pengelolaan pasar modern merupakan bagian pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karenanya, kedudukan pemerintah daerah pada hakikatnya adalah pelayanan masyarakat, sehingga secara filosofis pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik merupakan penjabaran dan implementasi tujuan negara. Penyelenggaraan negara demokratis dilaksanakan dengan mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan. Secara teoritis, sistem pemerintahan ini dikenal dengan sistem desentralisasi yang mengandung dua unsur pokok, yaitu terbentuknya daerah yang otonom dan otonomi daerah. Dengan demikian, secara filosofis, pengaturan dan pengelolaan pasar modern merupakan bagian dari pelayanan publik, bukan saja kebutuhan masyarakat, akan tetapi juga merupakan kebutuhan negara dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam mewujudkan welfare state, negara sejahtera yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada landasan sosiologis. Saat ini pemerintah percaya bahwa mekanisme penentuan harga telah berjalan sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Padahal pada kenyataannya pengusaha besar dapat semena-mena mempermainkan harga barang di pasar modern atau toko modern seperti supermarket, hipermarket, mall atau supermall, trend center, dan minimarket sebagai penarik minat bagi konsumen dan mengancam banyak pedagang kecil di pasar tradisional. Selain memainkan bunga, persoalan lainnya adalah persebaran dari
pasar modern tersebut, di mana sebenarnya tidak hanya pada daerah jalan protokol atau jauh dari pasar tradisional, namun pasar modern tersebut juga telah ada di daerah pedesaan atau daerah dekat dengan pasar tradisional. Hal itu mengindikasikan bahwa belum ada regulasi yang memadai atau minimal belum tegasnya regulasi untuk mengatur sebaran pasar modern tersebut. Dan keadaan itu dapat menyebabkan pertumbuhan pasar modern berpotensi menjadi tidak terkendali. Untuk itu, perlindungan dari pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerintah dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Banjar harus lebih melindungi pedagang kecil dan mikro, serta eksistensi pasar tradisional sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat Kabupaten Banjar melalui penerapan regulasi dan perlakuan perekonomian masyarakat Kabupaten Banjar melalui penerapan regulasi dan perlakuan yang adil serta pemberdayaan yang maksimal bagi mereka. Sedangkan bagi pelaku ekonomi tingkat menengah dan besar, dengan adanya regulasi yang dengan jelas dan pasti, serta sesuai dengan keperluan, maka mereka akan dapat bersaing di dunia usaha yang adil. Yang ketiga itu ada landasan yuridis. Sebagai sumber hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 menyediakan dua hal yang bisa dijadikan rujukan bagi peraturan perundangan di bawahnya, yaitu tentang hak dan perangkat-perangkat untuk melaksanakan hak tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar bagi negara Indonesia telah mengatur dalam bab tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang pada pasal 33 menyatakan yang pertama perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga seimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Sejalan dengan makna pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di atas, maka pembangunan di Indonesia yang memang sedang gencar dilaksanakan, semua itu ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dan fungsi sebuah negara. Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di dalamnya, maka arah perkembangan suatu negara dapat diperkirakan akan rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk memonopoli kesejahteraan itu sendiri untuk diri, kelompok atau kalangan tertentu dalam jaringannya. Atas dasar tersebut, Kota Bengkulu sebagai salah satu pemerintahan di daerah perlu membuat peraturan daerah tentang pengelolaan perdagangan pasar modern yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Pada kajian yuridis berikut, pengelolaan pasar modern ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait yang dapat dijadikan acuan dalam pembahasan atau pengkajian pengelolaan pasar modern dan tidak tertutup kemungkinan peraturan perundangan yang ada di atas perda dimaksud justru berposisi sebagai konsideransi yuridis perda pasar modern, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Yang kedua, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M DAP /12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Baik, itu tadi hasil dari presentasi kelompok kami yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Tak ada gading yang tak retak, kurangnya kami meminta maaf, baiknya semoga bermanfaat. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya selaku moderator dan mewakili rekan-rekan kelompok, kami ucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.